Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Mela Oktatiana dari SMP 5 Sakat Curug Bitung. Izinkan saya menyampaikan aksi nyata topik Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek yang judulnya yaitu saya mengambil aksi nyata untuk menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Oke, selanjutnya. Dalam Merdeka Belajar atau topik 1 ada 5 modul, yaitu yang pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, modul kedua mendidik dan mengajar, modul ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, modul keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, modul 5 pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian, kita bahas modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid, akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri dan ingin menjadi guru seperti apa saya. Kemudian selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain secara lahir maupun batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di modul 2, mendidik dan mengajar. Pada modul 2, mendidik dan mengajar terdapat 3 materi, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Yang pertama, mendidik menyeluruh, pendidik dapat berupaya membangun dan menjaga lingkungan kondusif, yang lebih nyaman, menyenangkan, agar setiap murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya sebagai manusia. Kemudian, yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Dulu, sistem penilaian dan penghargaan terlalu berorientasi pada kecakapan kognitif. Menurut Ki Hajar Dewantara menggagas, perlunya pendidikan dengan sistem yang humanis dan transformatif dengan menjalankan sistem Among dalam pendidikan yang dikenal istilah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Sifat pendidikan yang intelektualistis, materialistis, kolonialis, dan minimnya pengaruh kebudayaan pada zaman Belanda jangan sampai kita ulangi lagi. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Manusia mempunyai 2 kebutuhan dasar, yaitu lahir dan batin. Menjadi manusia yang merdeka dapat memerintah dan menguasai diri sendiri, dan tidak bergantung kepada orang lain. Modul 3, mendampingi anak secara utuh dan menyeluruh. Ada kodrat keadaan dan ada kodrat keadaan itu dibagi menjadi 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka tinggal. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Ada istilah asatrikon, continue, yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia. Konsentris, bersifat terbuka terhadap kebudayaan bangsa lain, tapi tetap selektif dan kritis. Kemudian selanjutnya modul 4,
melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang, menurut Ki Hajar Dewantara. Teori konvergensi, kemudian teorinya dibagi menjadi teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi dibagi menjadi dua, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang kertas bertuliskan tulisan samar dengan membagi budi pekerti atau watak manusia menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Apa itu? Bagian biologis yaitu rasa takut, rasa cemas, rasa iri, rasa kecewa, rasa egoisme, rasa berani, dan segala perasaan dan jiwa manusia adalah bagian yang tidak dapat diubah. Sedangkan bagian intelligible adalah kecakapan dan keterampilan pikiran menyerap pengetahuan. Dan itu dapat berubah karena pengaruh keadaan dan lingkungan dan pengaruh pendidikan. Kemudian di modul 5, pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan yaitu mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, memperkenalkan sistem Among yaitu yang dikenal dengan Ingarsa Sungtulada, Ingmadia Mangunkarsa Tutwuri Handayani, yang artinya seorang guru haruslah menjadi teladan. Seorang guru harus membangkitkan semangat murid untuk belajar. Seorang guru harus memberikan dorongan kepada muridnya untuk mandiri atau merdeka. Di modul 5, sistem Among memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar tetap tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dasarnya. Merdeka Belajar abad 21, tuntunlah murid sesuai zamannya. Oke, terima kasih. Itu saja paparan dari yang saya tahu. Semoga paparan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.